大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 361-365. Berpikir sampai titik ini, Justice mau tidak mau merasakan getaran ketakutan menembus hatinya. Pada titik ini, dia mengembangkan pemikiran aneh bahwa ini bisa menjadi lawan terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Ini mungkin tugas tersulit yang pernah dia terima sejak medali perintah bela diri dibentuk. Dia tidak bisa menahan senyum. Setelah bertahun-tahun kesepian, dia akhirnya menemukan dirinya sebagai pasangan terbaik untuk bermain. Sebelum ini, sementara keadilan memiliki kesan tentang Lin dari Ye Qingchen, itu hanya semacam kekaguman, seperti seorang senior yang berprestasi menghargai seorang junior dengan masa depan yang tak terukur. Itu hanyalah tatapan menilai yang akan digunakan seorang senior terhadap seorang junior. Namun, saat ini, Lin Tian telah berubah menjadi saingan yang bisa menandingi Justice sendiri. Ini adalah pertama kalinya keadilan merasa bahwa sebenarnya ada orang yang bisa menjadi lawannya. Dan lawan ini, jika diberikan waktu setengah tahun, sebenarnya akan memiliki peluang 50-50 melawannya. Ini berarti selama dia bermalas-malasan, dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan Lin Tian di masa depan. Inilah betapa menakutkannya kecerdasan dan rencana licik Lin Tian. Meskipun melawannya, dia tetap tidak memiliki jaminan kesuksesan. Namun, pikiran menakutkan ini juga membangkitkan semangat juangnya yang sudah lama tidak aktif. Hanya melawan lawan seperti itu, hal-hal akan menyenangkan dan menarik. Setelah memastikan pikirannya, dia berencana untuk melompat ke atas pohon untuk mengamati jejak Lin Tian. Namun, saat dia hendak mendorong menggunakan ujung kakinya, dia melihat bau aneh yang keluar. Mengikuti aroma yang samar namun unik itu, Justice berjongkok dan meraba-raba di antara rerumputan. Memang, ada dupa kecil di sana, perlahan membakar dan mengeluarkan bau itu. Justice mengendus lebih dekat, dan tidak bisa menahan cemberut. Aroma ini aneh dan bahkan ada sedikit rasa mencurigakan. Ini bukan asap yang membingungkan, tetapi karena Lin Tian telah menghilangkan semua jejak dirinya, mengapa dia meninggalkan aroma seperti itu? Apa tujuannya? Pada saat itu, Justice tiba-tiba menemukan bahwa seluruh hutan tampak berguncang, seolah-olah sekelilingnya menjadi gelisah. Dari 100 kaki di sekelilingnya, suara gemerisik semakin keras dan keras, akhirnya berubah menjadi seperti hujan deras. Di atas kepalanya, daun dan dahan pohon juga bergemerisik. Saat ular berbisa berwarna cerah perlahan muncul, melingkar dengan malas di sekitar dahan. Ada yang tebal dan kurus, ada yang sekecil sumpit, dan ada yang sebesar lengan orang dewasa. Lucunya, semua pandangan mereka tertuju pada dupa kecil yang dipegang Justice, bahkan saat mereka mengelilinginya. Di tanah, di dalam rerumputan, jumlah ular secara bertahap berkumpul, membentuk lingkaran besar di sekitar keadilan. Mereka tidak segera melancarkan serangan, mungkin karena takut akan intimidasi Justice, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mendesis. Suara ses yang dipancarkan membuat telinga seseorang mati rasa hanya dengan mendengarkannya. Dari jauh terdengar lebih banyak suara gemerisik, semakin dekat, seolah-olah seluruh populasi ular sedang mendekat. Bocah terkutuk itu. Jadi ternyata dupa itu dibuat dengan menggunakan putih ludah ular. Hanya saja dia berhasil menghilangkan sifat mencurigakan darinya. Keadilan terkutuk. Sebagai ahli obat sendiri, dia sadar bahwa dia telah ditipu sekali lagi oleh Lin Tian. Dupa yang dia pegang di tangannya terbuat dari ramuan unik bernama Pistil of Serpent Spit. Ramuan tertentu hanya bisa tumbuh setelah disiram dengan ludah ratusan ribu ular berbisa, dan jumlahnya sangat langka. Apalagi jika diubah menjadi aroma, ia memiliki sifat ajaib untuk menarik semua jenis ular berbisa. Lin Tian telah berhasil menghilangkan bau amis yang khas dan menyembunyikannya di bawah rerumputan, tetapi sifat dasarnya untuk menarik ular tetap ada. Dan dengan ketelitiannya sendiri, Lin Tian berharap dia akan menggali benda ini dari bawah rumput. Namun, begitu ini muncul, itu akan menyebabkan semua ular yang tertarik menjadi gila dengan hasrat yang membara. Sementara hutan tanpa angin, aromanya perlahan menyebar, secara alami menarik semua ular di dekatnya.
Dengan memanfaatkan fakta bahwa keadilan tidak takut akan penyergapan apapun, Lin Tian merencanakannya sedemikian rupa sehingga dia akan memegang dupa di tangannya, akhirnya dikelilingi oleh lingkaran besar ular, 180 derajat di sekelilingnya. Skema yang sangat teliti. Keadilan tidak bisa tidak memuji Lin Tian dalam hati. Langkah ini seperti menarik seseorang untuk melompat ke dalam panci berisi air mendidih, melukai diri sendiri. Lin Tian telah menghitung dengan sempurna setiap gerakannya. Kecerdasan seperti itu menakutkan. Salah satu ular akhirnya tidak tahan lagi, dan dengan jentikan ekornya yang tiba-tiba, menembak dirinya sendiri ke arah keadilan seperti sambaran petir berwarna. Sebelum mencapai dia, itu sudah membuka mulutnya, memperlihatkan dua taring berkilauan. Seekor ular kecil juga berani menyinggung perasaan saya. Keadilan tidak memperhatikannya, malah menganggap adegan ini lucu saat dia dengan ringan mengulurkan tangannya, menggenggam ujung ular itu dan melemparkannya ke samping. Tindakannya riang dan mudah, namun ular itu sudah mati. Namun, dengan satu jiwa pemberani yang merintis jalan, berbagai suara angin memecah kesunyian dapat terdengar saat udara di atasnya tiba-tiba tampak seperti hujan. Itu adalah hujan ular. Ular-ular di lantai mulai menyerang juga. Menggeliat ke depan, kecepatan mereka menakutkan untuk dilihat. Jika Lin Tian masih ada, dia akan menghela nafas dengan takjub. Inilah yang disebut operasi gabungan darat-udara. Satu kelompok menyerang sementara satu mundur, dengan gelombang demi gelombang serangan. Ini benar-benar koordinasi yang mulus. Meski begitu, akan selalu ada cara untuk keluar dari jebakan. Hanya mengandalkan ular kecil ini untuk menghentikanku akan menjadi kekanak-kanakan. Justice tiba-tiba berteriak panjang, dan dengan kilatan terang, pedangnya lepas dari sarungnya. Karena dia tidak bisa mengejar Lin Tian, maka ular yang hadir menjadi titik ventilasi keadilan. Sinar demi sinar cahaya indah melintas, menyebabkan langit menjadi cerah sebagai respons dan tanah bertambah dengan mayat ular lainnya. Kerumputan yang subur diratakan oleh ular mati, dengan setiap ular dipotong menjadi lebih dari 10 bagian. Keadilan kemudian dengan hati-hati memadamkan dupa yang dipegangnya. Ludah putik ular ini bagus, jadi dia menyimpannya di sakunya. Dengan teriakan lain, pedangnya membentuk lingkaran penuh, menebas ular-ular lainnya. Nari sesaat telah berlalu sejak ular mulai menyerang, tetapi tubuh ular sudah menumpuk seperti gunung, tidak ada satupun yang tersisa hidup. Dari jauh, sedikit cahaya terang bisa dilihat. Itu adalah pinggiran hutan. Keadilan telah melacak Lin Tian dengan hati-hati, dan hal yang mengejutkan adalah dia merasa mudah untuk menemukan jejak Lin Tian, seolah-olah dia sengaja meninggalkan petunjuk itu untuknya. Ini hanya membuatnya memiliki 120% kehati-hatian saat dia melanjutkan. Dengan kelicikan anak itu, mengapa dia meninggalkan jejak? Ada sesuatu yang mengejar untuk membunuhnya, jadi mengapa dia begitu bodoh? Apakah ada alasan untuk melakukan ini? Ketika dia akhirnya sampai di ujung hutan, Justice menghela napas lega. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi di hutan, keahlian Lin Tian jauh di atas miliknya. Saat ini, dia telah memutuskan bahwa jika Lin Tian terus bermain petak umpet di hutan, dia lebih suka membakar seluruh hutan daripada mengikutinya sekali lagi. Meskipun dia tidak takut akan penyergapan, terus-menerus dimainkan oleh Lin Tian juga bukan hal yang baik. Tepat ketika dia merenungkannya, dia memperhatikan bahwa sebuah pohon di dekatnya memiliki sepotong besar kulit kayu yang diukir, dan ada sesuatu yang tertulis di atasnya. Keadilan segera tahu bahwa itu tidak akan menyenangkan, dan enggan untuk pergi, tetapi ini melibatkan jejak Lin Tian. Setelah menghela nafas sekali lagi, dia berjalan mendekat. Namun, melihat baris kata-kata di pohon, dia berteriak dengan marah dan menghancurkan telapak pohon, menghancurkan seluruh pohon. Ada keadilan dalam hidup, dan ada keadilan dalam kematian. Samsara tidak bisa lepas dari keadilan, dan ular juga menghadapi keadilan. Untuk melayani keadilan bagi semua, mengesankan, benar-benar mengesankan. Wajah mata berkedip inilah yang diukir Lin Tian di pohon, dan bahkan ada gambar wajah Silei menggoda di bagian bawah. Sejak dia menerima taruhan dan meninggalkan Sky Bearing, Justice tidak pernah sekalipun bertemu dengan Lin Tian sekalipun. Lupakan pertarungan hidup dan mati, dia tidak hanya tidak mendapatkan kesempatan untuk melihatnya, tetapi dia telah berulang kali dipermainkan olehnya. Kali ini, Lin Tian bahkan menggunakan namanya untuk membuat lelucon menggunakan puisi. Orang harus tahu bahwa Justice adalah ahli seni bela diri terbaik di dunia pugilistik. Bahkan dengan toleransinya, dia masih tidak bisa menerima ini.
Niat membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya dipancarkan dari tubuhnya. Saat ini, dia tidak hanya mengamuk pada Limpian, ada juga rasa takut. Bagaimana dia tahu bahwa saya akan membunuh semua ular? Jangan beritahu saya bahwa semua gerakan saya ada dalam rencananya. Jika itu masalahnya, maka itu akan terlalu menakutkan. Sementara Limpian tidak tahu apakah keadilan akan membunuh semua ular, dia tahu bahwa keadilan pasti akan membunuh beberapa dari mereka untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Namun, cara seorang ahli melakukan sesuatu terkadang tidak sesuai dengan akal sehat, dan dengan demikian Limpian mengutarakan fungsinya dengan cara ini. Karena Samsara tidak dapat melarikan diri dari keadilan, jadi apakah dia membunuh ular atau tidak, itu masih akan dianggap sebagai bentuk memberikan keadilan kepada ular. Saat ini, Limpian sudah jauh di depan, dan ketika dia mendengar ledakan keras dari hutan di belakangnya, dia tidak bisa menahan senyum. Akhirnya, kamu gila. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga karena membuat keadilan mencapai keadaan ini. Saat dia melirik ke atas di langit, dia memperbaiki jalannya. Limpian berpikir sejenak, sebelum tiba-tiba bergegas menuju ke arah Han Barat. Sementara itu keadilan naik ke sebuah bukit kecil, dan secara kebetulan melihat titik kecil yang merupakan Limpian di tikungan dan menghilang dari pandangannya. Saat ini, hampir setengah hari telah berlalu. Keadilan sangat menyadari bahwa jalan yang diambil Limpian saat ini dikelilingi oleh pegunungan dan tanaman hijau, dan dalam beberapa ratus mil berikutnya, tidak ada jejak manusia sama sekali. Lingkungan seperti ini sangat menguntungkan lawannya, karena saat dia tidak memberikan perhatian yang tepat, dia akan segera kehilangan mangsanya. Dia hanya bisa mendesak dirinya sendiri untuk maju dengan kecepatan penuh. Setelah melewati kaki gunung, Justice tiba-tiba memiliki pemikiran yang aneh. Dengan lembah sempit tepat di depannya, dan puncak gunung tinggi di sekitarnya, seluruh area tampak seolah-olah telah diiris oleh satu tebasan dari raksasa. Hanya ada jalan sempit selebar beberapa kaki, dan mengapitnya adalah tebing yang begitu halus, mereka benar-benar bersinar dalam cahaya. Ini bisa dianggap sebagai tempat terbaik untuk menyergap pasukan tentara. Saat ini, sekelilingnya tiba-tiba tampak sunyi senyap, tanpa sedikit pun gerakan. Jika Limpian akan melakukan penyergapan di sini, keadilan menarik napas dalam-dalam memikirkan hal itu. Mungkinkah ada kemungkinan bahwa, meskipun Limpian sepenuhnya tahu bahwa dia telah membuat marah keadilan, dia lebih suka tidak lari untuk hidupnya dan tetap menyergapnya. Alih-alih melarikan diri, memilih tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan berusaha membunuhku, sungguh arogan. Hanya dengan Limpian sendiri, bahkan jika dia bisa merencanakan penyergapan, bahaya apa yang dia timbulkan sendirian. Keadilan mengeluarkan tawa yang tidak disengaja, sepertinya dia benar-benar takut terhadap anak kecil itu. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan saat dia mengaktifkan teknik gerakannya dan menembak jauh ke dalam lembah. Berdiri di puncak gunung, Limpian juga tersenyum, sebelum menebas dengan pedangnya. Bang! Dengan tali yang terbuat dari kulit pohon bengkok hampir setebal paha pria dewasa yang ditebas, suara gemuruh terdengar ketika beberapa batu besar mulai berguling ke bawah ke jurang. Keadilan segera dikutuk. Bocah itu terlalu licik. Menatap batu-batu besar yang berguling saat ini, Justice menghitung bahwa dengan kecepatannya saat ini, dia tidak akan bisa menyeberang tanpa membuat kepalanya terjepit. Sungguh perhitungan yang tepat dari pihak lawan. Sementara Justice percaya bahwa Limpian tidak akan salah dalam perhitungannya, masih akan ada kesalahan manusia. Menghentikan langkahnya, dia menghentikan dirinya dengan paksa di udara, dan mendarat di tanah. Keadilan dengan dingin menyeringai ketika dia berpikir, hanya beberapa batu besar dan kamu ingin menghalangi jalanku. Saya hanya akan menunggu batu-batu itu berhenti jatuh lalu saya akan meluangkan waktu untuk menyeberang. Saat pikiran itu muncul, suara angin yang menusuk terdengar di sebelah kanannya, dan berbelok ke sana, dia mendapat kejutan dalam hidupnya. Sebuah batu besar dengan berat bertonton meluncur ke arah kepalanya, dengan akurasi yang mematikan. Saat melihat lebih tinggi, di puncak-puncak tertentu, ada siluet manusia kecil yang mengangkat batu lain dan melemparkannya ke bawah seperti hujan es. Itu adalah Limpian. Suara gembiranya turun, "Kakak Justice, kamu belum makan, kan?" Bangsawan muda ini memberimu beberapa roti daging. Namun, mereka agak keras untuk digigit, jadi kuharap gigimu kuat. Keadilan mungkin adalah orang yang murah hati dan santai, tetapi bahkan dia akan menjadi gila karena skema Limpian. Dia dengan penuh kebencian berteriak, "Limpian! Selain trik licik seperti itu, apa lagi yang bisa kamu lakukan?"
Lin Tian menertawakan pernyataan itu, dan mengangkat batu lain, membidik dan melemparkannya ke bawah dengan kekuatan penuh. Dia berteriak sebagai jawaban, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tetapi untuk bisa melempar batu ke ahli nomor 1, pemilik Martial Order Medallion, hahaha, saya cukup senang. Keadilan melolong panjang karena marah dan melemparkan dirinya ke dalam hujan batu. Melemparkan tangan, batu di depannya segera hancur menjadi bubuk, perlahan-lahan berhamburan seperti salju. Memutar tubuhnya, dia membiarkan sebuah batu melewati tubuhnya, sebelum menginjaknya dan mendorong dirinya lebih jauh ke atas. Sama seperti anak panah, dia melesat lurus ke arah puncak tempat Lin Tian berada. Lin Tian hampir melompat keluar dari kulitnya, dan segera melemparkan sisa batu besar yang telah dia siapkan, tetapi semuanya hanya berfungsi untuk mendorong keadilan lebih jauh ke arahnya. Setelah melihat keadilan menembak ke arahnya seperti bintang jatuh yang turun ke bumi, Lin Tian melemparkan batu terakhir langsung ke arahnya, lalu berbalik untuk melarikan diri. Kamu masih ingin lari? Tanda tanya tanda seru petik 2. Keadilan sudah memiliki perut yang penuh api, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lin Tian lolos begitu saja? Dia bahkan tidak mencoba untuk mendarat, malah menendang permukaan gunung untuk mendorong dirinya lebih cepat ke arah bocah menyebalkan itu. Lin Tian terengah-engah, dan hanya bisa memutar energi internalnya secara maksimal, kakinya hampir tidak menyentuh tanah saat dia meningkatkan kecepatannya saat ini sebesar 100%. Melihat betapa jelas Lin Tian terlalu memaksakan diri, senyum kejam muncul di mulut Justice saat dia berpikir, bocah cilik, tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, kamu tidak dapat dibandingkan dengan energi internalku yang telah aku kumpulkan selama puluhan tahun. Jika Anda merusak energi vital Anda karena pengerahan tenaga, maka Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan saya dalam pertempuran. Sedikit rasa kasihan muncul di Justice, karena sementara Lin Tian telah berulang kali menipu dan menipunya, pada akhirnya, dia masih satu-satunya orang yang bahkan memiliki kesempatan untuk mengejar kehebatannya. Surga membodohi manusia. Sayang sekali, bahkan saat dia asyik dengan pikirannya, kecepatan Justice tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Keduanya terbang mengelilingi pegunungan seperti sepasang bintang jatuh, jarak antara keduanya semakin dekat, semakin dekat. Sekarang saatnya, keadilan melemparkan serangan telapak tangan dengan kejam ke arah Lin Tian yang berada kurang dari 20 kaki di depannya. Di bawah perputaran energi internalnya, ujung-ujung telapak tangannya bahkan mengeluarkan asap putih. Serangannya ini cukup mengejutkan seluruh alam semesta. Jika telapak tangan ini terhubung, kemungkinan besar, Lin Tian harus mengalami reinkarnasi lagi. Seakan merasakan tekanan dari telapak tangan di belakangnya, Lin Tian yang semula terbang lurus langsung melakukan sedikit pergeseran, tubuhnya berputar seperti ikan di dalam air. Hal ini memungkinkan dia untuk tiba-tiba mengubah arahnya sambil mempertahankan kecepatannya, menyebabkan suara tajam keluar dari pakaiannya. Keadilan menghela nafas. Sementara dia sendiri telah melampaui semua yang lain dalam keterampilan bela diri dan sastra, ketika dia berada di usia Lin Tian dia tidak bisa dibandingkan dengan dia. Metode perubahan gerakan yang ajaib, bahkan tanpa sedikit pun petunjuk arah yang dialihkan secara paksa memang luar biasa. Keadilan berseru memuji di dalam hatinya, tetapi kakinya tetap tegang, dengan keras kepala mengejar Lin Tian sekali lagi. Lin Tian meluncur ke depan di depannya, tetapi tiba-tiba punggungnya melengkung, dan dengan goyangan lengannya, kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit. Keadilan berpikir keras, mungkinkah teknik gerakannya melibatkan dia menggoyangkan lengannya. Namun, saat berikutnya wajahnya berubah, ketika sejumlah besar jarum perak tiba-tiba keluar dari punggung Lin Tian. Lin Tian sebenarnya memposisikan punggungnya sedemikian rupa sehingga semua jarum diarahkan langsung ke mata Justice. Tidak pernah dalam hidupnya dia berharap Lin Tian memiliki gerakan seperti itu. Justice mengeluarkan teriakan tercekik saat dia menggunakan lengan kanannya untuk melindungi matanya. Sua-sua-sua, terdengar, dan rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan di lengannya sebelum rasa mati rasa dan gatal bisa dirasakan. Ini membuat keadilan semakin marah. Menyerangnya dengan jarum dengan kecepatan tinggi, tepat di matanya adalah satu hal, tetapi untuk berpikir bahwa jarumnya pun diolesi racun. Dan itu bahkan semacam racun unik. Tercela, bagaimana kursi ini bisa ditentang dengan menggunakan racun? Justice berteriak marah. Bahkan saat dia terus berlari ke depan, dia menjentikan lengan baju kanannya dan melepaskan semua jarumnya. Mengambil napas dalam-dalam, wajahnya tiba-tiba berubah ungu, dan di lengan kanannya,
Enam titik tiba-tiba membengkak, dan mulai memuntahkan darah yang berbau amis. Meskipun dia bergegas dengan kecepatan penuh, racun di tubuhnya masih dikeluarkan oleh energi internal tingkat puncaknya. Tepat pada titik ini, kilatan menyilaukan lainnya terlihat, dan Lin Tian yang melarikan diri awalnya berputar, mengeluarkan pedang besi hitam tajam seperti bagaimana naga biru naik dari laut. Mengambil keuntungan saat keadilan membersihkan racunnya, dia bergegas maju dengan pedang. Memang, bahkan seekor udang berani menipu naga ketika berada di air dangkal, seekor harimau bahkan mungkin digoda oleh seekor anjing ketika ia meninggalkan pegunungan terpencil dan datang ke daerah yang terang dan datar. Justice berpikir dengan marah pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak punya pilihan dalam hal ini, untuk membersihkan racunnya sementara bergegas maju telah memaksanya untuk menggandakan pengeluaran energi internalnya, jadi bagaimana dia berani menghadapi pedang Lin Tian yang tampak berbahaya itu. Dia melayang, menghindari pedang yang mengancam jiwa itu, dan ujung kakinya melesat ke arah pergelangan tangan pedang Lin Tian seperti kilat di counter. Tapi dia tidak berharap Lin Tian malah tertawa terbahak-bahak. Keadilan. Nomor 1 di bawah langit. Aku akan mewajibkanmu untuk memberiku beberapa petunjuk. Dia segera menyimpan pedangnya dan mundur, tetapi tidak sebelum Justice melihat penghinaan di wajahnya saat dia berbalik. Bagi keadilan, nada dan ekspresi seperti ini yang ditampilkan Lin Tian memiliki efek yang lebih kuat daripada jika dia memarahinya di depan wajahnya. Sepanjang hidupnya, dia telah bergerak tanpa hambatan di dunia, tanpa satu pun lawan. Hanya dia yang menindas orang, jadi sejak kapan dia dibenci orang lain? Di bawah amarahnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan energi internalnya secara maksimal, berlari lurus ke arah Lin Tian. Lin Tian sedang menuruni gunung saat ini, dan melompat dari gunung, merentangkan tangannya seperti elang saat dia melangkah ke dahan pohon. Justice mencibir saat dia mengikuti. Satu kaki menginjak tempat yang sama tepat setelah satu kaki kiri, seperti bayangan yang mengejar manusia. Namun, siapa yang mengira Lin Tian tiba-tiba melakukan jungkir balik 180 derajat di udara, dan menghunus pedangnya, menusuk ke arah keadilan, pedang gemilang yang menyerupai sungai keperakan yang mengalir dari surga. Manusia dan pedang sebagai satu. Ranah manusia dan pedang Lin Tian sebagai satu mirip dengan membandingkan langit dan bumi jika dibandingkan dengan Lin Chen, Lin Jian, dan Ye Baifei. Cara mengesankan yang luas, bersama dengan prestise yang mengepul dan tirani yang melahap semuanya digabungkan untuk membentuk serangan yang menentukan tanpa bisa kembali. Untuk pedang ini, Lin Tian telah merencanakan semuanya dari awal, untuk menyiapkan panggung untuk pertunjukan yang indah ini. Semua provokasi di hutan, pelemparan batu-batu besar di lembah hanya untuk memicu kemarahan keadilan dan melemahkan kekuatannya. Jarum beracun terakhir hanya untuk memastikan bahwa dia tidak bisa berada dalam kondisi puncak ketika dia menghadapi serangan yang mengguncang surga ini. Ini juga merupakan ujian pertama yang Lin Tian coba lakukan pada keadilan. Membunuhnya dengan satu serangan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, pada titik waktu ini adalah tindakan yang bahkan mampu membunuh para dewa. Seluruh pertunjukan ini dirancang untuk membunuh siapapun, termasuk keadilan, karena dia juga manusia. Berdasarkan perhitungan Lin Tian, serangan ini harus menunggu sampai keadilan mengudara, tepat di belakangnya, tanpa ada cara lain untuk mundur, dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya untuk memblokirnya secara langsung. Hanya dengan begitu, kemenangannya dapat dipastikan. Serangan pedang ini benar-benar di luar dugaan Justice. Namun, untuk bergerak tanpa hambatan kemana-mana selama 10 tahun terakhir, bagaimana Justice bisa kehilangan dirinya karena panik dengan begitu mudahnya? Dia hanya menutup matanya dan membeku di tempat, dengan paksa menghentikan penerbangannya di udara. Tubuh yang kaku dan kaku, tetapi dia benar-benar berhasil menahan dirinya di tempat yang sama persis. Serangan Lin Tian masih ada, namun, jeda ini mengakibatkan perpindahan dalam serangan awalnya yang paling kuat dan paling kejam. Titik optimal serangannya telah menghilang, meninggalkan versi yang lebih lemah. Pemogokan yang awalnya menimbulkan kesulitan bagi keadilan dengan demikian berkurang pengaruhnya. Pada titik ini, Justice tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mirip dengan petir saat dia mengeluarkan pedang panjang entah dari mana. Energi internalnya yang berani dan kuat menyembur keluar, menghasilkan suara getaran, weng-weng, yang terdengar dari pedangnya.
Dia menunjukkan pemandangan yang mengejutkan, di mana Ling Tian tampaknya dikelilingi oleh pedang dari atas ke bawah, seolah-olah langit dan bumi telah terhubung dengan pedangnya dengan serangan ini. Keadilan tidak diragukan lagi adalah ahli legenda nomor 1, bahkan dengan kerugian seperti itu, dia masih bisa mengubah skenario dengan paksa. Namun, sementara pedang Ling Tian dipindahkan karena tindakannya, dia juga tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dalam situasi seperti itu. Ting ting ting, suara logam berbenturan bergema terus-menerus, seolah-olah semangkuk manik-manik dituangkan ke piring batu giok, atau hujan memercik ke daun pohon. Sayang sekali permainan pedang kedua belah pihak tidak mencapai puncaknya. Jika mereka berbenturan pada kekuatan puncak mereka, lalu seberapa mulia pemandangan ini sebenarnya? Dengan beberapa suara tebasan, dua aliran darah naik tanpa diminta ke langit. Salah satunya dari Ling Tian, yang terlempar ke belakang, jungkir balik dan menggambar lingkaran darah saat menyembur dari lukanya. Berada di udara, Justice tidak memiliki kekuatan pinjaman untuk dibicarakan, tetapi dengan keuntungan dari kultivasi tingkat puncaknya, dia berhasil mengubah hasil pertempuran. Namun, pada akhirnya, dia masih manusia biasa, dan dengan kombinasi dari semua keadaan tidak menguntungkan yang berbeda, dia juga dipukul mundur dan dipaksa turun dengan bahu terkoyak. Sementara energi internalnya berada di atas energi Ling Tian, dia menghabiskan sepanjang hari untuk mengejar Ling Tian, jatuh karena skema Ling Tian dan diracuni. Konsumsinya secara alami luar biasa. Dan dengan penyergapan mendadak dari Ling Tian ini, serta pisau dewa yang dipegang Ling Tian, tidak heran dia terluka. Dalam dekade terakhir ini adalah pertama kalinya keadilan terluka dalam pertukaran. Jika masalah ini menyebar, nama Ling Tian akan mengguncang seluruh dunia petinju. Seperti kata pepatah, nama seseorang seperti bayangan pohon. Ling Tian pasti berharap dia bisa menyelesaikan keadilan dengan bersih dalam satu serangan, jadi ketenarannya akan tersebar luas. Tapi dia juga sadar bahwa gelar keadilan bukanlah sesuatu yang muncul entah dari mana, jadi dia sudah membuat persiapan sebelumnya. Saat turun, dia melingkari pohon besar, dan menendang dengan kejam dengan kedua kakinya, meluncurkan dirinya ke langit sekali lagi. Di belakangnya, pohon yang membutuhkan dua orang untuk dipeluk tiba-tiba tumbang. Jatuh dengan tekanan yang mirip dengan gunung yang jatuh, pohon itu langsung menuju kepala kehakiman. Sebelum keadilan tiba sebelumnya, Ling Tian telah datang dan menggunakan pedangnya untuk menembus lebih dari 2/3 pohon, sehingga dengan penerapan kekuatan, itu menghasilkan hasil yang mengejutkan ini. Keadilan, bahkan belum berhasil menyentuh tanah dan sudah bisa melihat bayangan pohon menjulang di atasnya. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin, dan tidak peduli dengan luka-lukanya, segera meningkatkan kecepatan turunnya, diikuti dengan menghentak keras dan terbang mundur, menghindari bahaya yang mengancam nyawa itu. Pohon itu menghantam tanah dengan keras, seolah-olah seluruh puncak gunung telah runtuh. Cabang paling atas dari pohon itu bahkan bersentuhan dengan betis keadilan yang mundur, menyebabkan dia mengerutkan kening. Meski tidak melukainya sama sekali, ini masih terlalu memalukan. Justice membalik dirinya tegak, dan menatap sekelilingnya, hanya untuk mengetahui bahwa Ling Tian telah menghilang. Untuk tidak dapat membunuhnya dalam satu pukulan, ketenarannya akan menyebar jauh dan luas mulai sekarang. Berdiri di lereng, Justice mengangkat pedangnya dan mendapat kejutan lagi. Pedang ini telah ditempa oleh baja halus 100 kali dan telah menemaninya selama lebih dari 1 dekade tanpa cacat apapun. Namun, di bawah tekanan manusia dan pedang Ling Tian sebagai satu, ujungnya rusak dan bergerigi, seolah-olah berubah menjadi gergaji, bukan pedang. Tatapan merenung yang dalam melewati wajah Justice saat ini, sebelum dia tiba-tiba tersenyum tipis. Sosok ini, yang dipandang sebagai orang luar biasa yang mirip dengan setan atau iblis sejak dulu, sebenarnya tidak bisa mengalahkan seorang pemuda dalam satu pukulan, malah membuat dirinya terluka. Lebih jauh lagi, pedang kesayangannya selama 10 tahun sebenarnya telah rusak, dan bagian terburuknya adalah dia bahkan dirugikan dalam pertukaran mereka. Namun, bukan saja dia tidak marah sampai menjadi gila, tetapi setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba tersenyum. Keadilan tidak jatuh ke dalam kemarahan dan secara membabi buta berlari ke depan seperti sebelumnya. Sebaliknya diam-diam duduk di atas pohon, kepala tertunduk saat mengingat semua yang telah terjadi sehari sebelumnya di benaknya. Dari saat dia bertemu Ling Tian di Ling Residence, setiap gerakannya, setiap ekspresi, dan setiap kalimat diingat, serta jawaban dan reaksinya sendiri. Hahaha, menarik, sangat menarik. Justice tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ling Tian,
Kamu bajingan asteris raja menarik. Dia tiba-tiba tidak berpikir bahwa itu adalah keluhan baginya untuk jatuh ke keadaan ini. Jika bukan karena tingkat keterampilan dan kultivasinya saat ini, kemungkinan besar tempat ini akan menjadi kuburan ini. Pengaturan, skema, dan seni bela diri yang ditampilkan Ling Tian benar-benar mengejutkannya. Baru sekarang Justice mengetahui bahwa saat dia masuk ke kediaman Ling, semua yang terjadi telah berada di bawah kendali Ling Tian. Kebetulan Ye Qingchen hadir, dan sementara Ling Tian tidak meminta Ye Qingchen untuk bersekongkol dengannya, rencananya telah memanfaatkan sepenuhnya kehadiran Ye Qingchen untuk membuat keadilan jatuh ke telapak tangannya. Ling Tian mengambil keuntungan ketika Ye Qingchen dan Justice berbicara untuk memotong pembicaraan, menarik perhatian pada dirinya sendiri. Karena Ye Qingchen ada di tempat kejadian, dengan karakter Justice, dia pasti akan menghadapi Ye Qingchen dan tidak membunuh Ling Tian di depannya. Dia ingin terlebih dahulu membiarkan Ye Qingchen selesai berbicara, tetapi Ling Tian memotong dan melanjutkan percakapan sendiri. Melalui ini, Ling Tian berhasil menghilangkan niat membunuh yang awalnya dimiliki Justice untuknya ke dalam percakapan 3 arah. Di depan seorang teman lama, jika temannya juga tersenyum dan berbicara kepada Anda tidak mungkin mengabaikannya begitu saja, bukan? Begitu dia menjawab Ling Tian, dia telah jatuh ke dalam perangkap Ling Tian, dan dalam kondisi ini, dia tidak akan mengambil tindakan di kediaman Ling. Tepat setelah ini, Ling Tian segera mengeluarkan anggur berkualitas, dan sementara Ling Tian hanya mengundang Ye Qingchen untuk minum, tanpa niat untuk mentega keadilan, berada di sekte yang sama dengan Ye Qingchen dan juga dengan misi di tangan, bagaimana mungkin keadilan meninggalkan daerah itu. Dia juga bisa dikatakan berhak minum anggur. Dan ada jebakan kedua Ling Tian. Saat Ye Qingchen mengangkat cangkirnya, Ling Tian mengambil kesempatan untuk minta diri untuk berbicara dengan Ling Chen. Ye Qingchen tidak mungkin menghentikannya, dan dengan demikian hanya bisa beralih ke keadilan. Keadilan bahkan curiga bahwa kata-kata Ling Tian kepada Ling Chen semuanya dirancang dengan dia mendengarkan, karena jika isinya benar-benar pribadi, maka Ling Tian bisa menggunakan transmisi suara sebagai gantinya. Menggunakan bisikan di telinganya, bukankah itu sama dengan mencoba menipu diri sendiri dengan percaya bahwa seorang ahli tidak akan bisa menguping? Mengikuti ini adalah kata-kata memprovokasi Ling Tian, menunjukkan kepercayaan diri dan kesombongannya kepadanya. Tapi semua ini sebenarnya diucapkan dengan identitasnya sebagai dari Beyond Heavens dalam pikirannya. Dengan membangkitkan kesombongan keadilan melalui psikologi terbalik, Ling Tian membuatnya menerima taruhan setengah tahun bersamanya. Setelah taruhan dipasang, dan ketika Justice sendiri merasa senang dengan dirinya sendiri, Ling Tian tiba-tiba menyerangnya, membuatnya tidak siap. Untuk melemparkan wajahnya di depan teman lamanya, ini pasti akan menimbulkan kemarahannya, dan dengan demikian dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap Ling Tian. Skema berikut semuanya dirancang untuk lebih memprovokasi kemarahannya, membuatnya terus-menerus jatuh ke dalam penyergapan dan menguras kekuatannya. Keadilan dapat memprediksi bahwa setiap jalan yang dia lalui, Ling Tian telah melewatinya sekali, tetapi dengan semua skema rumit yang dia gunakan, dia memastikan bahwa keadilan sendiri akan menghabiskan cukup waktu di sana baginya untuk berjalan di rute yang sama beberapa kali. Dengan cara ini, Ling Tian memperoleh waktu yang diperlukan untuk melanjutkan rencana licik, dan mengatur seluruh lembah ini menjadi jebakan maut. Adapun jarum beracun di belakang punggungnya, itu adalah puncak dari alat pembunuhan. Keadilan tahu bahwa jika bukan karena reaksinya yang cepat, jarum akan menembus matanya, dan pada saat itu, apakah dia ahli nomor 1 yang tak terbantahkan atau bukan, dia sama baiknya dengan ikan di talenan. Memikirkan hal ini, Justice mau tidak mau menggigil. Sama seperti itu, di bawah rencana Ling Tian, dia telah kehilangan lebih dari setengah cadangan energi internalnya. Namun, Ling Tian masih berpura-pura berada di pihak yang kalah, memainkan trik-trik kecil di sana-sini saat Ling Tian membawanya ke lokasi pembunuhan yang telah disiapkan Ling Tian jauh sebelumnya. Sekali lagi, Ling Tian memanfaatkan wilayah itu untuk meluncurkan serangan mendadak, yang jika bukan karena teknik gerakannya, dia akan terkena pukulan serius. Ini tidak berakhir di sana, yang mengejutkan, Ling Tian benar-benar menyediakan tindakan balasan untuk dirinya sendiri, apakah dia berhasil atau tidak. Potongan bersih melalui lebih dari setengah batang pohon sudah menceritakan kisah Justice. Itu berbicara banyak tentang ketelitian dan perhatian Ling Tian terhadap detail. Ling Tian bahkan tidak melepaskan kemungkinan apapun. Dengan begitu banyak lapisan skema di tempat,
Limpian akhirnya mencapai hasil yang akan mengejutkan seluruh komunitas petinju, untuk dapat bertukar pukulan dengan pemilik Martial Order Medallion, Justice, dengan syarat yang sama. Sampai-sampai, jika keadilan sedikit kurang, dia akan dihabisi. Keadilan tertawa getir. Dia menyadari bahwa dia telah membuat pilihan yang salah sejak awal. Dari saat taruhan dibuat, dia selalu berasumsi bahwa Limpian yang akan melarikan diri darinya. Namun, justru sebaliknya, bahwa Limpian sebenarnya merencanakan kematiannya saat dalam pelarian. Dia menggunakan segala macam metode, tercela atau tidak, hanya untuk membunuhnya. Betapa sombongnya orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Sungguh Limpian yang cerdas dan berbahaya. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Apakah karena hidupnya terlalu lancar mengalir beberapa tahun terakhir? Namun, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Menghadapi musuh licik dengan banyak ide aneh, Justice akhirnya memperlakukan Limpian sebagai musuh yang layak. Namun, Justice mau tidak mau merasa bahwa langkah lawannya selanjutnya sulit. Dari pertemuan mereka hari ini, Justice sudah memiliki gambaran kasar tentang rencana Limpian untuk setengah tahun ke depan, penundaan. Seret pertarungan. Limpian pasti akan terus melarikan diri dengan semua yang dia miliki tetapi tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan mematikan selama dia memiliki kesempatan. Selain itu, hal yang membuat Justice sakit kepala terbesar adalah fakta bahwa Limpian jelas-jelas merencanakan dengan cermat setiap gerakannya. Terlepas dari apakah serangan pembunuhannya efektif atau tidak, Limpian pasti akan merencanakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Mungkin satu-satunya cara agar Limpian berhenti adalah kematian keadilan. Sementara seni bela diri Limpian jauh di bawahnya, teknik gerakan Limpian tidak jauh lebih lemah dari miliknya dan bahkan lebih indah. Pada saat yang sama, hal yang paling membingungkan keadilan adalah kenyataan bahwa seorang bangsawan muda yang dimanjakan seperti Limpian akan sangat ahli dalam teknik penyembunyian. Tidak hanya itu, Limpian juga sangat akrab dengan melarikan diri untuk hidupnya. Strategi seperti apa yang harus diadopsi keadilan? Meskipun hanya beberapa saat, Justice terkejut saat menyadari bahwa pengalaman Limpian dalam melarikan diri jauh di atas Blood Swallow, Liu Fei, yang terkenal dengan teknik gerakan dan metode penyembunyiannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. The Blood Swallow adalah karakter terkenal di dunia pugilistik yang ingin dibunuh semua orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Walet Darah adalah musuh nomor satu dunia dan menjalani hidupnya di ujung tanduk, dikejar sepanjang tahun. Namun, Limpian bahkan lebih berpengalaman daripada Blood Swallow. Apakah Limpian benar-benar bangsawan muda yang dimanjakan? Sejak mereka meninggalkan Skybearing City, Justice memperkirakan bahwa Limpian pasti akan bermain petak umpet dengannya di sepanjang perbatasan Skybearing. Keadilan yakin bahwa Limpian akan menggunakan berbagai faksi yang dia miliki di Skybearing untuk memblokir atau mengalihkan perhatiannya. Namun, kemajuan saat ini sebagian besar di luar harapannya. Setelah melewati jurang ini, mereka akan berada di wilayah Han Barat. Apa yang dipikirkan bocah ini? Meninggalkan wilayahnya sendiri dan membawaku berkeliling dunia. Ini tidak berbeda dengan bermain api. Jika Limpian sedikit saja ceroboh, keluarga Simen pasti akan mengelilinginya dari semua sisi, dan Limpian akan mati dengan mengenaskan. Apakah Limpian benar-benar bermain api? Di depan keadilan ada jalan bercabang dengan satu jalan menuju kota pengumpulan surgawi Han Barat dan jalan lainnya menuju kota air emas juga Han Barat. Tanpa ragu sedikit pun, Justice segera melanjutkan pengejarannya menuju kota Celestial Gathering. Sementara Limpian sangat berhati-hati dan teliti, dia juga sangat arogan dan sombong. Meskipun kota pertemuan surgawi menjadi rumah bagi musuh bebuyutannya, keluarga Simen, Limpian pasti tidak akan mewaspadai keluarga Simen. Bahkan jika dia dikejar oleh seorang pembunuh yang menakutkan, dia pasti tidak akan terganggu. Sebaliknya, jika Limpian menentang hatinya dan memilih Goldwater City alih-alih melarikan diri dengan nyawanya, Justice pasti akan memandang rendah Limpian. Dengan demikian, Justice menuju kota Celestial Gathering tanpa ragu-ragu. Di samping itu, Limpian terengah-engah dengan rasa sakit di bahunya menyerangnya dalam gelombang. Ini membuat Limpian merasa sangat tidak senang dan kesal. Dia merasa bahwa dia terlalu cemas dan tidak cukup stabil. Jika dia bisa bertahan lebih lama dan melawan keadilan beberapa saat kemudian, peluangnya untuk menang pasti akan lebih tinggi. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia yakin luka Justice akan jauh lebih buruk daripada lukanya.
Tetapi karena kecerobohan sesaat, dia telah kehilangan kesempatan yang begitu bagus. Dengan kecerdasan dan pengalaman Justice pasti bisa menebak niatnya dan tidak akan pernah memberinya kesempatan kedua. Ling Qian tersenyum mencela diri sendiri. Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika di dunia ini. Langkah selanjutnya pasti harus direncanakan dengan baik. Jika dia diblokir oleh keadilan, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Melihat ketikungan di depan, sepertinya ada gubuk kecil di pinggir jalan dengan spanduk kecil mencuat. Memem, untuk berpikir bahwa akan ada sebuah kedai minuman di tempat terpencil seperti itu. Melihat kata anggur besar di spanduk, Ling Qian merasakan perutnya keroncongan. Itu bukan karena dia mendambakan anggur tetapi karena dia benar-benar lapar. Selama ada anggur, bagaimana mungkin tidak ada makanan untuk menemaninya? Meskipun melarikan diri itu penting, makanannya tidak boleh diabaikan. Jika tidak, di mana dia akan menemukan kekuatan untuk melarikan diri? Selain itu, jika perkiraannya benar, keadilan mungkin juga akan segera menyusul. Setelah tidak makan seharian penuh, Justice tidak terbuat dari baja dan mungkin ingin memeriksa lukanya dan merencanakan langkah selanjutnya juga. Mungkin, mata Ling Qian berbinar dan berjalan di belakang pohon. Ketika dia keluar dari balik pohon, dia telah berubah total. Jubah putihnya hilang dan diganti dengan jubah hitam. Pada saat yang sama, rambutnya sekarang setengah hitam dan setengah putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya yang jernih juga menjadi berkabut, dan punggungnya yang biasanya lurus mulai bungkuk. Ling Qian benar-benar berubah menjadi pengemis berusia 60 hingga 70 tahun. Teknik mengubah wajahnya terlalu mistis. Ling Qian kemudian tertawa kecil dan berjalan terhuyung-huyung ke kedai minuman. Setelah Justice mengejar bermil-mil, dia masih tidak dapat menemukan satu pun jejak Ling Qian. Jika bukan karena keadilan akan lebih tegas dari yang lain, dia pasti akan curiga bahwa dia telah mengejar ke arah yang salah. Tepat pada saat ini, panji kedai berkibar di depan matanya. Terlepas dari seberapa tinggi pencapaian seni bela dirinya, keadilan tetaplah manusia dan memiliki kebutuhannya juga. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur saat perutnya mulai keroncongan. Pada saat yang sama, keadilan tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri dengan sedikit rasa takut, karena gelisah oleh Ling Qian, aku benar-benar lupa makan. Ini jelas bukan hal yang baik. Ini adalah bukti bahwa Ling Qian berhasil menghasut amarahnya. Jika pengejaran ini berlanjut untuk waktu yang lama, keadilan tidak dapat dihindari untuk kehilangan ketenangannya dari provokasi Ling Qian. Dia pasti harus menjaga ketenangannya. Ling Qian memesan sepiring besar daging sapi dan semangkuk mie saat perutnya keroncongan lagi di hadapan makanan lezat di depannya. Setelah seharian melarikan diri, Justice bukan satu-satunya yang lelah. Ling Qian sendiri juga kelelahan dan sangat kelaparan. Adapun anggur, bagaimana? Ling Qian bisa tertarik dengan produk berkualitas rendah dari kedai ini setelah meminum koleksi anggurnya yang bagus setiap hari. Karena itu, dia sama sekali tidak repot memesan anggur. Tepat pada saat ini, Ling Qian merasakan jantungnya berdetak kencang dan sesosok tubuh masuk ke kedai minuman. Kemudian, terdengar suara renyah, "Pelayan, beri aku sepiring daging sapi dan semangkuk besar mie." Itu adalah keadilan. Ling Qian tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mengapa orang ini memesan hidangan yang sama dengan saya? Memikirkan hal itu, dia bersendawa dan mengangkat kepalanya secara terbuka, ingin melihat ke arah Justice dengan sepasang mata menyipit, hanya untuk melihat Justice berdiri tepat di depannya. Sementara keadilan tampak tenang di permukaan, dia sebenarnya sangat cemas di dalam hatinya. Setelah berdiri di puncak dunia pugilistik selama beberapa dekade, tidak pernah ada orang yang mampu melarikan diri darinya. Namun, taruhan setengah tahunnya dengan Ling Qian baru saja dimulai dan dia sudah kalah. Lebih jauh lagi, dia benar-benar kehilangan Ling Qian saat ini. Dengan indera keenamnya, dia yakin bahwa Ling Qian tidak terlalu jauh darinya, tetapi dia tidak dapat menentukan lokasi tepat Ling Qian. Itu terlalu aneh. Agar situasi seperti itu terjadi, hanya ada satu penjelasan, Ling Qian juga telah memasuki ranah Martial Wei. Tetapi setelah beberapa pertemuan yang dia lakukan dengan Ling Qian, Justice yakin bahwa Ling Qian belum mencapai ranah Martial Wei dan hanya berada di tahap tengah Xiantian. Nyatanya, dia bahkan lebih lemah dari Yu Xiaochen dari 2 tahun lalu. Tapi bagaimana Ling Qian melarikan diri darinya? Tidak ada penjelasan untuk itu. Tepat ketika dia merasa frustrasi dan ragu, dia melihat lelaki tua itu menatapnya dengan sepasang mata yang ingin tahu.
Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya dan Justice bertanya, "Kakak, apakah Anda melihat seorang pemuda berjubah putih lewat di sini?" Pemuda berjubah putih. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia menjawab dengan suara serak, "Sepertinya aku baru saja melihat seorang pemuda berjubah putih lewat dengan tergesa-gesa. Adapun usianya, tolong maafkan lelaki tua ini karena penglihatanku yang buruk." Adik laki-laki, apakah pemuda itu saudaramu? Mata Justice menyala, dengan kecepatan limpian. Akan aneh jika lelaki tua itu bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia kemudian menjawab sambil tersenyum, "Benar, terima kasih kakak atas informasinya." Kemudian, dia mengeluarkan sebongkah perak dan meletakkannya di atas meja. "Biarkan aku mentraktir kakak tua anggur." Mata lelaki tua itu berbinar dan dia sepertinya telah berubah menjadi orang kikir yang berada di depan gunung emas. Dengan tangannya yang gemetar, dia meraih ingot di tangannya dan mencoba mengunyahnya dengan sudut giginya. Dia kemudian berteriak, "Perak! Ini perak asli." Dia kemudian memeluk perak dan mulai menangis. Justice menghela nafas pelan. Setelah melihat begitu banyak di dunia, keadilan terbiasa dengan pemandangan di depannya dan berkata, "Perak dan emas hanyalah harta benda. Mengapa kakak tua harus bertindak seperti itu?" Pada saat yang sama, pelayan juga menyajikan sepiring daging sapi dan semangkuk mie Justice. Pria tua itu kemudian berkata dengan gelisah, "Adik laki-laki mungkin tidak mengetahui hal ini tetapi istri saya telah bekerja keras selama separuh hidupnya. Dia baru-baru ini menyerah pada kelelahannya dengan hidupnya yang mendekati akhir. Namun, pria tua ini tidak memiliki uang untuk menyewa tabib untuk istri saya. Dengan batangan perak ini, istri saya bisa diselamatkan." Saat dia mengatakan itu, air mata memenuhi matanya lagi dan dia menyekanya dengan lengan bajunya sebelum jatuh. Untuk beberapa alasan aneh, Justice tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak bisa menunjukkan apa yang salah. Keadilan tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri, "Mungkinkah saya kelelahan sampai penilaian saya terpengaruh?" Menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pikiran yang membuat frustrasi, dia mendengar suara gemetar lelaki tua itu dan merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Sepanjang hidupnya, dia telah mengikuti keinginan hatinya, dan dia sebenarnya tanpa sadar melakukan perbuatan besar hari ini. Justice menghela nafas panjang dan bertanya, "Siapa nama belakang kakak laki-laki? Berapa umurmu?" Lelaki tua itu menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. "Nama keluarga lelaki tua ini adalah Huo dan namaku Huo Yuanjia. Tahun ini aku berusia 63 tahun. Justice mengeluarkan suara, "Oh," dan membenamkan kepalanya kembali ke mie. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa menelan makanannya dengan benar, karena hatinya mulai merasa tidak enak. Sesuatu terasa aneh di suatu tempat, seolah-olah dia hampir menemukan kebenaran, tetapi ditutupi oleh satu tabir terakhir. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia mendengar laki-laki tua Huo Yuanjia berbicara dengan tergesa-gesa, "Nikmati makananmu, teman. Orang tua ini akan membawa istriku menemui tabib. Aku berterima kasih kepada adik laki-laki ini karena sekali lagi menganugerahkan hadiah yang begitu besar atasku." Keadilan menekan rasa frustrasi di hatinya saat dia tersenyum, "Silakan, masalah ini tidak boleh ditunda. Saya harap saudara ini berhasil mengundang dokter terkenal dan merawat istri Anda kembali sehat." Kata-kata baikmu terukir di hatiku. Pria tua itu tersenyum dengan cara yang aneh dan berjalan keluar. Justice mengambil sepotong daging sapi dengan sumpitnya dan perlahan mengunyahnya. Dia hanya bisa mendesah sambil berpikir, dengan begitu banyak orang yang dilanda masalah di dunia, bahkan jika seseorang adalah orang suci, dia tidak dapat menyelamatkan semua orang. Melihat pelayan toko anggur menatap kosong ke arahnya, Justice tidak bisa menahan tawa ketika dia berpikir, bagaimana mungkin udik desa ini mengerti apa yang saya bicarakan. Saat dia memikirkan hal ini, antusiasmenya berkurang, dan dia melambai padanya, bertanya, "Teman, seberapa jauh dari sini ke kota pengumpulan abadi?" Pelayan itu segera memutar matanya ke arahnya. "Ini sangat jauh, setidaknya 20 hingga 30 km. Pelanggan, apakah Anda berencana untuk pergi ke kota pengumpulan abadi? Jika ya, maka Anda sebaiknya membawa lebih banyak makanan. Untuk seluruh perjalanan itu, tidak akan ada satu orang pun di sepanjang jalan, apalagi kedai." Justice tersenyum saat itu, hendak menjawab, ketika tiba-tiba wajahnya mengerut. Tidak ada orang sama sekali sepanjang perjalanan. "Lalu kemana?" Pelayan itu menghela nafas ketika dia menjawab, "Pelanggan,
Saya sudah memberitahu Anda bahwa tidak akan ada seorang pun untuk sekitar 20 km ke depan, jadi bagaimana mungkin ada desa? Saat dia berbicara, dia memandang keadilan dengan cara yang berbeda. Pantas saja orang ini begitu dermawan, langsung mengeluarkan batangan perak besar. Jadi dia benar-benar bodoh. Keadilan tertegun di tempat, dan dia akhirnya bertanya dengan suara sedih. Orang tua itu barusan, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Pelayan itu memutar matanya sekali lagi. Tuan ini pasti bercanda denganku. Orang tua seperti itu tidak akan pernah berjalan di sepanjang rute ini, atau setidaknya mereka tidak akan luput dari pandanganku. Tapi aku belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Jumlah orang di sekitar area ini selalu sudah sedikit. Peng! Suara keras terdengar saat seluruh meja dihaluskan menjadi serbuk gergaji. Pelayan hanya melihat kabur sebelum dia menyadari bahwa pria berjubah hijau telah menghilang di depannya, seperti hantu dan setan. Dari legenda, persetan denganku, pelayan segera berlutut di tanah sambil bersujud ke arah, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak heran peramal mengatakan kepada saya bahwa 8 karakter saya lemah dan rentan terhadap pengaruh jahat. Hal semacam ini, jika ini bukan pertemuan iblis, lalu apalagi itu? Bahkan sebelum dia bisa bangkit kembali, suara siulan terdengar, dan sebongkah besar perak terbang dari jauh dan mendarat di hadapannya. Dia berseru kaget, dan berpikir lagi, mungkinkah saya tidak mengalami perjumpaan setan? Wajah keadilan tampak seperti badai saat ini, dan matanya tampak seolah-olah bisa menyemburkan api kapan saja. Dia baru menyadari bahwa Huo Yuanjia hanyalah karakter yang dibuat oleh Lin Tian. Setelah memikirkan hal ini, dia secara alami mengerti mengapa dia selalu merasa tidak nyaman. Itu karena targetnya ada di depannya sepanjang waktu. Dan dia bahkan telah menipu sebongkah perak darinya. Sungguh Lin Tian yang baik, untuk benar-benar menyamar sebagai orang tua untuk membodohiku. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengejar targetnya, tetapi tidak dapat mengenali Lin Tian meskipun target itu ada di depannya. Dia bahkan membiarkan bocah kecil itu memanggilnya, adik laki-laki. Keadilan sekarang terasa seperti menarik lidah Lin Tian. Bocah kecil yang baru berusia 16 atau 17 tahun, dan Justice bahkan dengan riang memanggilnya, kakak laki-laki. Bajingan sejati, bocah ini meminta kematian. Keadilan meledak karena amarah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah begitu marah. Tetapi saat ini, Justice merasa seolah-olah dia bisa menelan Lin Tian utuh jika dia menyusulnya. Nasihat yang sebelumnya dia katakan pada dirinya sendiri, untuk menenangkan diri, telah lama dibuang keluar jendela. Dengan teknik gerakannya yang superior, dan di bawah dorongan penuh energi internalnya, kecepatan Justice sangat mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia telah melewati jarak 5 km, dan berbelok di tikungan lain, dia melihat hutan primitif sejauh matanya memandang, yang membuatnya semakin tertekan. Ditambah dengan pemikiran tentang bagaimana Lin Tian berpakaian seperti orang tua untuk menipu dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia melihat titik hitam kecil jauh di depannya, dan Justice dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah lelaki tua Huo Yuanjia. Oh tidak, seharusnya Lin Tian. Pria berusia 60 hingga 70 tahun itu benar-benar terbang melintasi dataran. Keadilan berteriak dengan marah, Lin Tian, kamu bocah nakal, kenapa kamu tidak mengubah profesimu menjadi aktor saja? Lin Tian masih memiliki ekspresi tertekan dari seorang lelaki tua, dan berbalik dan melihat keadilan mengejarnya. Dia tidak bisa menahan tawa, dan menambah kecepatannya. Dia mencemooh, adik laki-laki, saudara tua ini adalah akan mengunjungi dokter, apakah kamu ikut denganku? Pembuluh darah di pelipis Justice mulai melonjak saat matanya berubah merah. Dia berteriak, Lin Tian, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Berhenti berlari jika kamu berani. Dengan tawa yang keras, Lin Tian muncul di depan hutan, dan suaranya terdengar dari jauh, adik kecil, aku akan menunggumu di hutan. Justice mengeluarkan suara keras geram saat dia mengejar dari belakang, menabrak hutan dengan cepat. Ranting dan dahan hancur berantakan di sepanjang jalan. Pergi 100 kaki ke dalam hutan, jejak Lin Tian menghilang sekali lagi. Justice terengah-engah saat dia mengamati sekelilingnya. Bahkan jika dia menggunakan semua air dari 3 sungai dan 5 danau 2, dia masih belum bisa menghilangkan rasa malunya hari ini. Penghinaan yang dia terima hari ini melampaui nilai seumur hidupnya, menyebabkan dia hampir gila.
Suara burung yang terkejut terus terdengar di dalam hutan untuk beberapa saat, dan hanya setelah sekian lama Justice akhirnya berhasil menenangkan dirinya. Di sekelilingnya, selain suara hewan panik yang melarikan diri dari aura yang dipancarkannya, tidak ada suara lain. Tiba-tiba, Justice mulai tertawa sekali lagi. Bukankah dia mengingatkan dirinya berulang kali untuk tidak tertipu oleh trik Lingtian? Bocah itu tampaknya memiliki kekuatan untuk membuat seseorang gila. Dia sudah menyaksikannya secara langsung dan terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri untuk terus mencari kemungkinan penyergapan. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa Lingtian juga pandai menyamar? Ini adalah titik buta yang ditimbulkan oleh visi dan realitasnya. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin masih akan berakhir. Namun, bisakah keberuntungan mengikuti seseorang selamanya? Langit sudah gelap, dan saat sinar cahaya terakhir menghilang, kegelapan sekali lagi menyelimuti daratan. Di hutan yang sangat sepi ini, orang tidak bisa melihat tangan mereka terulur di depan mereka. Keadilan tiba-tiba berpikir, dalam keadaan seperti ini, dengan Lingtian tidak memiliki kekuatan yang lebih besar darinya, dan dengan kemampuan malam yang serupa, dia memiliki keuntungan melawan Lingtian. Tanpa tanda-tanda pergerakan di sekitarnya, Lingtian pasti masih berada di dalam hutan. Dan dengan keadilan yang panas di jalannya, tidak mungkin Lingtian melakukan perjalanan jauh. Karena itu, dia harus berada di suatu tempat, dan menahan napas dan bersembunyi. Untuk bersembunyi dari keadilan, seseorang tidak hanya harus menahan napas tetapi juga menutup semua pori-pori di tubuh mereka, untuk mencegah kebocoran aura mereka. Namun, untuk melakukannya akan membutuhkan energi internal yang menentang surga untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan untuk Justice sendiri, paling lama dia bisa mempertahankan bentuk ini adalah sepanjang malam, apalagi Lingtian yang daya tahannya jauh di bawahnya. Keadilan tersenyum di wajahnya dan duduk bersila saat dia perlahan menghembuskan napas. Dia tanpa tergesa-gesa mengedarkan energinya, perasaan spiritualnya mengalir deras seperti merkuri di sekelilingnya. Dengan posisinya sebagai titik fokus, dia perlahan melepaskan perasaannya lebih jauh, seolah-olah dia bisa mencari seluruh dunia dengan melakukan itu. Selama Lingtian masih berada di dalam hutan, setiap gerakan yang dia lakukan, bahkan jika jantungnya sedikit berdetak, dia akan dapat mendeteksinya, dan di bawah kegelapan, kekuatan internal seseorang akan menjadi faktor penentu di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Lingtian benar-benar duduk di bawah pohon tidak jauh di depan, punggungnya bersandar di pohon tanpa satu gerakan pun. Dia sepertinya telah menyatu dengan pohon, hutan, dan bahkan sepanjang malam. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu. Masih belum ada pergerakan di antara mereka berdua, dan seluruh hutan hening seperti kuburan. Satu-satunya suara berasal dari jangkrik yang masih belum menyadari situasinya. Lingtian hanya bisa mengerang dalam hati. Dia sebenarnya telah merencanakan dengan keyakinan penuh bahwa dengan waktu yang cukup, Justice akan mulai curiga dengan keputusannya sendiri dan terus mengejarnya. Untuk berpikir bahwa keadilan dapat memiliki tekad seperti itu dalam keputusannya, bahkan begitu tabah setelah ditipu berkali-kali. Sebaliknya, metodenya, sementara membiarkannya bersembunyi sepenuhnya, adalah yang paling menguras kekuatan. Jika dia terus melakukannya, dia akhirnya akan lelah dan mengungkapkan lokasinya. Pada saat itu, jika dia masih ingin melarikan diri dari tangan keadilan, itu hanyalah mimpi belaka. Tetapi jika dia mencoba lari sekarang, di petak kegelapan ini, akan mudah bagi keadilan untuk mengejarnya. Terperangkap di antara batu dan tempat yang sulit, dia hanya bisa berteriak dalam kesedihan. Apakah dia meremehkan ahli nomor 1 ini? Otak Lingtian mulai berputar saat dia mencoba mencari cara untuk menghindari kesulitannya. Sebelum Lingtian bisa mengeluarkan rencana yang masuk akal, keadilan telah bergerak ke sisinya. Bagaimanapun, inisiatif ada di pihaknya. Ternyata, Justice tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam saku dadanya karena bosan, tetapi dia menemukan sebuah benda kecil. Ini memberinya kegembiraan yang luar biasa ketika dia menyadari bagaimana dia bisa memaksa Lingtian keluar dari posisinya. Selanjutnya, itu adalah sesuatu yang diperoleh dari Lingtian. Pada titik ini, dia hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Lingtian, ini disebut membayar kejahatanmu. Untuk bisa mendapatkan satu dari Lingtian kali ini, keadilan sangat luas. Apa yang dipegang keadilan sekarang adalah persis apa yang ditinggalkan Lingtian di hutan sebelumnya, butik ludah ular.